Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Yulianawati dengan NIM 122111326. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal ujian tengah semester dengan menggunakan aplikasi KM for Windows atau POM. Untuk soal yang akan kita bahas, yang pertama adalah seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada nama dosennya, yaitu Profesor Sarjoko, Profesor Panji, Profesor Tini, Profesor Tarmizi, dan yang terakhir ada Profesor Sambudi. Nah, di sini ada 4 mata kuliah dan nilai-nilainya. Kemudian, untuk 4 mata kuliahnya tersebut itu ada pengantar bisnis, riset keuangan, teori ekonomi, dan yang terakhir ada pasar modal. Untuk Profesor Sarjoko pada pengantar bisnis ada 90, riset keuangannya 90, teori ekonominya 75, pasar modalnya 80. Untuk Profesor Panji 75 pengantar bisnis, riset keuangannya 95, teori ekonomi 80, pasar modalnya 95. Profesor Tini 90 pada pengantar bisnis, riset keuangan 80, teori ekonomi 80, pasar modalnya 80. Untuk Profesor Tarmizi, pengantar bisnis 80, riset keuangannya 70, teori ekonomi 95, pasar modalnya 75. Profesor Sambudi 75 pengantar bisnis, riset keuangannya 95, teori ekonominya 70, dan yang terakhir pasar modalnya adalah 80. Nah, pertanyaannya adalah dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Baik, langsung saja menuju ke aplikasinya. Kita pilih assignment. Untuk titelnya, kita ganti menjadi Universitas UTS 1. Untuk number of jobs-nya kita isi 5 dan number of machines-nya itu 4. Objektifnya kita pilih maximize, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini untuk job yang pertama ada Profesor Sarjoko. Yang kedua ada Profesor Panji. Yang ketiga ada Profesor Tini. Yang keempat ada Tarmizi. Yang terakhir ada Profesor Sambudi. Nah, di sini mesinnya kita ubah menjadi pengantar bisnis. Untuk mesin yang kedua adalah riset keuangan. Yang mesin 3 itu adalah teori ekonomi. Yang terakhir adalah pasar modal. Nah, di sini untuk Profesor Sarjoko itu ada 90, pengantar bisnis, riset keuangannya juga 90, teori ekonominya 75, pasar modalnya adalah 80. Untuk Profesor Panji ada 75, riset keuangannya ada 95,
teori ekonominya ada 80, pasar modalnya ada 95. Profesor Tini 90, 80, 70. Untuk Tarmizi, Profesor Tarmizi itu pengantar bisnisnya ada 80, kemudian riset keuangannya ada 70, kemudian teori ekonominya ada 95, untuk pasar modalnya ada 75. Untuk Profesor Sambudi itu ada 75, riset keuangannya ada 95, teori ekonominya ada 70, dan pasar modalnya ada 80. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini untuk solutionnya tampilannya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada assignment result, marginal cost, dan assignment list. Nah, di sini yang muncul yang pertama adalah assignment result. Untuk assignment resultnya, pada Profesor Sarjoko itu pengantar bisnis ada 90, riset keuangan 90, teori ekonomi 75, pasar modalnya 80, dan dummy-nya assign 1. Profesor Panji, pengantar bisnisnya 75, riset keuangannya 95, teori ekonominya 80, pasar modalnya assign 95, dan dummy-nya 1. Profesor Tini assign 90 pada pengantar bisnis, riset keuangannya 80, teori ekonominya 80, pasar modal 80, dummy-nya 1. Untuk Profesor Tarmizi, pengantar bisnis 80, riset keuangannya 70, teori ekonominya assign 95, pasar modal 75, dummy-nya juga 1. Profesor Sambudi ada 75 pada pengantar bisnis, riset keuangannya assign 95, teori ekonominya 70, pasar modalnya 80, dan dummy-nya 1. Kemudian kita ke marginal cost. Nah, jadi di sini pada penugasan optimalnya sudah tertera pada pengantar bisnis itu Profesor Tini assign 90, riset keuangannya assign 95 pada Profesor Sambudi, dan assign 95 teori ekonomi pada Profesor Tarmizi, Profesor Panji 95 pada pasar modal, dan assign 1 pada Profesor Sarjoko. Total optimal solution value-nya ada 375. Marginal cost di sini pada Profesor Sarjoko pengantar bisnis itu ada 0, riset keuangan tidak ada, teori ekonominya minus 20, pasar modalnya minus 10. Profesor Panji, pengantar bisnis minus 20, riset keuangan tidak ada, teori ekonominya minus 20, dan pasar modalnya tidak ada. Untuk Profesor Tini, itu pengantar bisnis tidak ada, riset keuangannya minus 10, teori ekonominya 15, minus 15, pasar modalnya minus 10. Profesor Tarmizi, itu pengantar bisnis ada minus 10, riset keuangannya minus 20, teori ekonominya tidak ada, pasar modal minus 15. Untuk profesor yang terakhir ada Profesor Sambudi, pengantar bisnis minus 20, riset keuangan tidak ada, teori ekonominya minus 30, dan terakhir pasar modal minus 15. Kemudian kita klik yang terakhir. Nah, di sini assignment list-nya ada Profesor Sarjoko, assigned to-nya tidak ada, profit juga tidak ada. Kemudian Profesor Panji, pasar modal, profitnya 95, dan Profesor Tini, pengantar bisnis, profitnya 90, Profesor Tarmizi, teori ekonomi 95, Profesor Sambudi, riset keuangan, profitnya 95. Jadi totalnya adalah 375 pada profitnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.